Oke, mari kita lanjutkan bagian kedua dari pembahasan ADSP 01 pendahuluan programming untuk data science. Kita akan membahas Python. Di bagian pertama kita sudah membahas tentang sintaks dasar dan struktur data dasar yang ada di Python. Nah, di bagian kedua ini kita akan mulai dengan beberapa logika di Python. Baik. Di bahasa pemrograman kita punya pencabangan logika atau biasanya disebut sebagai if else if. Oke. Nah, sebenarnya if else if ini adalah bagian dari AI. Jadi suka ada bercandaan ya. Apakah kumpulan if else if itu adalah AI? Iya, dia adalah AI. Disebutnya juga sebagai explicit rules AI. Tapi ini adalah AI tahun 50-an. Jadi AI zaman dulu, di mana dia nggak pakai data, tapi pakai kemudian aturan-aturan yang ditetapkan dari awal. Bedanya dengan data science dan machine learning, lalu AI yang modern, di mana kemudian aturannya itu justru didapatkan secara otomatis dari data. Untuk penjelasan lebih lanjut, sudah kita bahas waktu di modul DSPD 01. Kalau belum menyimak, silahkan kemudian kembali dulu menyimak di pendahuluan data science dan big data. Nah, baik. Bagaimana kemudian pencabangan logika if ini dilakukan di Python gitu ya. Nah, secara umum maka si if ini sebenarnya memecah gitu ya, mempartisi tindakan. Kalau true misalnya tindakannya B, lalu kalau false kemudian tindakannya C seperti itu. Nah, kemudian si A-nya ini berarti adalah syarat. Karena syaratnya ini kemudian menghasilkan true atau false, maka si A itu harus boolean, sesuatu yang bernilai benar atau salah gitu ya. Baik. Jadi kondisinya si A gitu ya. Nah, secara algoritma, perhatikan ADSP adalah algoritma, di situ juga data structure dan pemrograman. Jadi kita bahas juga algoritma sekaligus. Nah, secara algoritma, bentuk umum dari pencabangan logika if, gitu ya, itu adalah if statement 1 atau kondisi 1, sorry. Jadi kondisinya ini, statementnya ini harus bernilai true atau false gitu ya. Kalau di akademik, di matematika misalnya biasanya statement adalah sebuah pernyataan yang bernilai benar atau salah. Lalu action ini adalah action 1 adalah suatu aksi kalau statement ini benar, statement 1. Lalu kita bisa punya else if. Else if adalah pencabangan keduanya. Jadi ada kondisi kedua di sini diberikan statement 2 misalnya. Lalu aksi kedua. Lalu kita bisa punya else if sebanyak mungkin. Jadi else if ini boleh sebanyak mungkin, boleh tidak ada. Termasuk juga kita punya else. Else adalah komplement, artinya yang selainnya itu. Bedanya antara else dan else if, kalau else if kita perlu kondisinya, statementnya, kalau else tidak ada statementnya. Jadi kalau else dalam bahasa sehari-harinya adalah selain itu. Kalau hari ini hujan, maka saya akan berdiam diri di rumah. Else, saya akan bermain. Kalau else if misalnya, jika hari hujan, maka saya akan berdiam diri di rumah. Else if mendung, saya akan misalnya menyuci mobil misalnya. Ini misal saja. Lalu ada else-nya lagi misalnya adalah pergi berbelanja. Jadi bisa ada if, ada else if, ada else saja. Nah, boleh juga hanya ada if saja tanpa else if dan else. Tentu saja bergantung nanti kasusnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini penjelasannya ya. Secara umum, secara algoritma ya. Nah, ini perlu saya tekankan karena nanti ada secara algoritma, ada secara kemudian Python-nya, code-nya gitu ya. Kalau secara algoritma, best practice-nya ketika kita membuat program, nah, maka if dilanjutkan kemudian dengan sesuatu yang bernilai boolean. Nah, kemudian action-nya di sini. Nah, action-nya kalau condition 1 benar, boleh 1 atau lebih dari 1 action. Jadi boleh beberapa baris, boleh hanya 1 baris. Nah, tadi else if di sini harus punya kondisi, dan dia boleh sebanyak yang kita butuhkan. Lalu else boleh ada, boleh tidak. Kalau ada, dia harus di akhir. Harus ada di akhir yang menyatakan suatu, jadi di sini ada action ke N gitu ya, dia akan dilakukan kalau semua kondisi di atasnya salah semua. Jadi dia tangkap. Kalau kita tidak punya else, jadi hanya if dan else if atau if saja, maka ada kemungkinan
semua actionnya tidak ada yang dilakukan. Tapi kalau kita punya else di dalam himpunan if dan else if, maka pasti salah satu dari action yang ada di situ akan dilakukan. Seperti itu logikanya. Nah, oke, ini kita lewat saja. Nah, jadi ini contohnya ya. Nah, secara algoritma, contoh yang benar dari menggunakan else if adalah seperti yang di kiri. Kenapa? Karena kondisinya bernilai boolean. Jadi kita bisa menilai misalnya apakah n-nya lebih besar dari 3 atau tidak. Sedangkan yang di kanan ini secara algoritma, nanti kalau secara Python nggak ada masalah, tapi secara algoritma, best practice dalam pemrograman di data science, maka sebaiknya bernilai boolean. Jadi contohnya di sini adalah, di sini if n plus 2, karena n itu misalnya kita misalkan adalah bilangan asli, integer, misalnya n-nya itu 3, maka if 5. If 5 kan apa? Jika 5. Jika 5 apa? 5 itu bukan true atau false. Maka ini adalah contoh yang kurang baik dalam menggunakan logika if. Nah, seperti itu. Nah, cuma nanti di Python ada pengecualian, kita akan bahas nanti. Nah, sebelum kita bahas bagaimana if ini diaplikasikan di Python, kita juga kemudian membahas bahwa logika if juga punya hierarki, punya tingkatan, gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, coba dipikirkan, silahkan pause dulu video ini, lalu coba pikirkan ada masalah apa di contoh if ini. Ya, saya asumsikan sudah di pause ya, sudah mencoba memikirkan. Nah, permasalahannya adalah tindakan 2 tidak akan pernah dilakukan. Kenapa? Setiap nilai yang kemudian lebih besar dari 5, pasti sudah dijalankan di atasnya. Misalnya nilainya 7. 7 lebih besar dari 3, iya, maka tindakan 1 dilakukan. Dan kalau suatu tindakan sudah dilakukan, maka bawahnya tidak dilakukan. Jadi hanya satu actionnya saja yang dilakukan. Jadi bagaimana kemudian memperbaiki if else if ini? Nah, pada contoh yang ini, maka harusnya n lebih besar 5 di atas, lalu yang n lebih besar dari 3 di bawah. Jadi kalau misalnya ada nilai 7, maka tindakan 1, kemudian lalu ada nilai 4, nanti tindakan 2 yang dilakukan. Seperti itu. Jadi hati-hati ketika meletakkan if dan else if, maka yang memiliki rentang domain pernyataan benar lebih kecil itu diletakkan di atas, gitu ya. Jadi jangan di bawah, karena kalau enggak nanti akan ketutupan dengan logika yang di atasnya. Nah, seperti itu. Baik, nah, nah kita misalkan di sini, kalau di Python kita bisa kemudian input dari user, perintahnya adalah input seperti ini. Tapi hati-hati, input di Python dia selalu didefinisikan sebagai string. Jadi misalkan A sama dengan input, terus X sama dengan, gitu ya. Seperti ini. Maka kalau saya jalankan, maka di sini kemudian saya masukkan misalnya suatu nilai 23, maka perhatikan 23-nya ada single quote-nya, karena di situ dia kalau saya ketikkan type A, ya, misalnya saya masukkan 22, dia tipenya strict. Nah, di Python kalau kita ingin mengkonversi tipe suatu variabel, kita tinggal sebutkan saja tipe apa yang kita inginkan. Misalkan A itu ingin kita jadikan integer. Seperti ini. Nah, kemudian maka nanti A awalnya diinput sebagai string, tapi kemudian oleh fungsi ini akan dirubah menjadi integer. Jadi if A lebih besar dari 0, misalnya kita di sini titik 2 ya, sintaksnya jadi seperti itu. Print misalkan A bilangan positif gitu ya. A bilangan positif. Lalu misalnya di sini else if-nya kalau di Python tulisannya elif. Elif A sama dengan 0 misalnya, print misalkan A sama dengan 0. Lalu di sini else-nya berarti adalah print A adalah bilangan negatif. Seperti itu. Jadi sebagai contoh kalau ini dijalankan, misalkan saya input 34, maka A bilangan positif, saya jalankan lagi, Ctrl Enter di sini, klik di selnya, saya masukkan 0,
dia adalah A sama dengan 0, lalu terakhir kalau saya masukkan misalnya minus 90, maka dia adalah A bilangan negatif. Cuma hati-hatinya adalah kalau saya masukkan kemudian A-nya bukan angka. A-nya bukan angka, misalkan huruf FGT seperti itu, maka ini jadi error seperti itu. Jadi hati-hati, nanti kita akan ada tipsnya bagaimana di Python untuk menghindari output yang seperti ini. Cuma sampai sini saya hanya ingin ngebahas dulu bagaimana melakukan if dan else if di Python. Dalam pembahasan logika, if else if di bahasa pemrograman tidak lepas dari pembahasan kondisi logikanya. Kondisi logika di dalam if atau else if. Nah, biasanya operator yang digunakan adalah operator logika. Nah, operator logika dasar adalah not atau negasi, lalu and atau konjungsi, dan or atau disjungsi. Mari kita bahas bagaimana memanfaatkan operator logika ini di Python. Baik. Nah, kalau di Python sendiri, jadi dia seperti ini ya. Untuk sintaks awalnya, jadi kita bisa menggunakan misalnya A, suatu variabel A bernilai boolean, misalnya benar, true, lalu B, suatu variabel boolean bernilai false, misalnya. Maka not A, gitu ya, not A ini adalah bernilai false karena A bernilai true. Begitu pula juga dengan not B bernilai true karena dia B-nya aslinya nilai false. Jadi not adalah negasi. Lalu A dan B itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi benar dan salah adalah salah karena hanya benar dan benar yang kemudian jadi benar. Jadi A and not B misalnya itu adalah true karena berarti benar dan benar. N itu bisa juga dituliskan sebagai simbol seperti ini. Jadi A dan B, jadi tidak ditulis AND gitu, N, tapi ditulis tanda dan. Nah, tadi yang AND terus OR seperti ini, OR juga bisa dituliskan dengan kata OR gitu ya. Jadi disjungsi. Nah, cuma bisa juga kemudian ada simbolnya yaitu vertical line. Jadi shift backslash gitu yang biasanya tombolnya di atas enter. Nah, ini juga OR seperti itu. Maka itu adalah operator logika di Python. Nah, ini dikembalikan lagi ke pengguna apakah lebih senang dengan penulisan OR atau AND. Oke, berikutnya kita harus hati-hati dengan negasi dari not ya. Tadi not A tadi kita sudah membahas A dan not A. Jadi kalau A-nya true, not A pasti false. Cuma kemudian di Python juga ada simbol tanda seru yang menyatakan tidak. Misalkan 2 tidak sama dengan 3, seperti itu. Lalu di sini ada yang menarik lagi, 4/2 sama dengan 2. Ya. Jadi kalau logika matematika, dia nulisnya sama dengannya tidak satu. Kalau sama dengannya satu berarti adalah pendefinisian suatu variabel gitu ya. Seperti ini. Oh, mohon maaf, ini sama dengan 1. Seperti ini. Nah, ini jadi 2 tidak sama dengan 3, true. Ya, dan 4 bagi 2 memang 2 ya, sama dengan 2. Cuma yang menariknya adalah kalau ingat pembahasan yang sebelumnya, kalau saya type dari 4/2, apakah ini sama dengan type 2? Nah, ini jadi nilainya adalah false. Jadi dia lihat nilainya ya, nilai float-nya gitu. Oke, jadi saya ringkas sedikit untuk operator logika. Kita punya not, kita punya n atau tanda n, lalu punya or atau tanda vertikal untuk menyatakan or. Lalu ada tanda seru untuk menyatakan tidak sama dengan, tapi dia tidak menyatakan negasi dari boolean. Nah, yang harus hati-hati kemudian di Python adalah boolean trap. Saya nyebutnya boolean trap gitu ya. Karena ini kalau kita tidak memahami Python dengan baik, bisa-bisa menjadi programnya logikanya salah. Nah, secara algoritma juga ini sebenarnya bukan best practice, tapi sangat useful ketika kita kemudian menggunakan Python untuk data tidak terstruktur atau di big data.
karena sintaks ini sangat membantu sekali. Apa itu Boolean trap? Lebih baik saya terangkan dengan contoh saja seperti itu. Nah, misal seperti ini. Ini adalah sebuah contoh yang standar ya. Kalau A-nya true, if A berarti kan if true gitu ya. Boleh ya, karena kan tadi kondisinya harus boolean dan A itu adalah boolean. Maka kalau saya jalankan, of course, itu outputnya adalah benar. Begitu pula juga kalau saya misalkan assign nilai A sebagai false, maka outputnya adalah salah karena A memang salah. Nah, cuma menariknya kemudian, gimana kalau A-nya kita isi angka? Nah, kalau kita isi angka 1 misalnya, maka benar. Jadi bisa juga benar itu tidak harus boolean true, tapi 1. Kalau 0, maka salah. Nah, ini masih masuk akal, walaupun 1, 0 tidak kemudian secara eksplisit adalah boolean true atau false. Cuma, apa yang terjadi kalau saya isi 3? Maka dia benar. Gimana kalau saya isi min 1? Dia juga benar. Kayak isi misalnya 2,34. Dia benar juga. Nah, ini menarik nih. Terus kalau saya isi string kosong, dia salah. Kalau saya isi stringnya dengan sembarang string, dia benar. Kalau saya isi A-nya adalah list, kosong, dia salah. List ada isinya, dia benar, dan seterusnya. Jadi, saya akan ringkas. Di Python, jadi logika untuk kondisi si if-nya tidak harus bernilai boolean. Termasuk non, jadi ada sebuah variabel yang menyatakan tidak ada atau missing value kalau di database. Jadi kalau di Python itu namanya none. Maka ini juga bernilai salah. Gitu. Ini mirip seperti PHP. PHP, bahasa pemrograman PHP juga kurang lebih seperti ini. Secara best practice-nya di algoritma ini sebenarnya tidak baik karena kita sudah bahas sebelumnya kalau if seharusnya diikuti dengan sebuah boolean. Tapi kemudian Python mendefinisikan boolean kami definisikan nilai benar salah seperti ini. Nah, ini yang perlu dipahami di Python. Nah, ini sebenarnya walaupun secara algoritmik kurang baik, tapi sangat membantu sekali di pengolahan data tidak struktur dan di big data. Sangat memudahkan sekali dalam pemrogramannya. Baik, kemudian yang penting lagi di dasar Python yang perlu kita bahas adalah try except. Ya. Nah, try except ini sebenarnya di banyak bahasa pemrograman juga ada, tapi di Python itu begitu mudah menggunakannya. Dan try except ini atau error catching gitu ya. Ini kalau di production level ini penting sekali karena kalau error ini tidak kita tangkap, kemudian bisa sistemnya down dan tidak bisa dipakai. Bayangkan misalnya Gojek atau Tokopedia atau Grab tiba-tiba ada suatu error, bug di programnya yang kemudian akhirnya satu aplikasi itu berhenti semua. Nah, ini kan sangat mengerikan sekali. Nah, kalau di Python ini cara melakukannya ini sangat mudah sekali. Jadi kita tinggal sebutkan saja di sini try seperti ini. Saya besarkan sedikit biar lebih jelas. Oke. Nah, jadi try lalu apa yang mau di-try di sini kalau dijalankan dan bisa maka accept-nya tidak bisa dilakukan. Tapi kalau terjadi suatu error di sini, maka accept-nya yang dilakukan. Contoh misalnya saya input sembarang bilangan. Kita sudah bahas sebelumnya, kalau tidak diinputkan angka, maka dia akan error. Jadi kalau saya isikan 34 misalnya, dia akan bilang terima kasih, karena yang dimasukkan benar-benar angka gitu ya, integer. Tapi kalau saya masukkan misalnya di sini, misalnya huruf, misalnya Budi, maka dia keluarnya yang Anda masukkan bukan angka. Nah, try except ini akhirnya bisa digunakan sebagai domain constraint. Apa itu domain constraint? Jadi memaksa user memasukkan nilai yang bersesuaian yang diinginkan oleh si programmernya atau misalnya database administratornya atau data engineer-nya seperti itu. Oke, nah itu try except sangat mudah sekali di Python. Tapi cara barusan di mana except itu kayak else gitu ya. Sembarang yang lainnya kalau terjadi error jalankan yang di bawah. Tapi ini bukan best practice di pemrograman.
Nah, best practice-nya di pemrograman, kita perlu tahu errornya tuh apa gitu. Nah, di Python ini sangat mudah sekali. Nah, catching error ini sebenarnya kompleks pembahasannya, mendalam. Tapi karena ini masih modul pendahuluan, kita tidak terlalu mendalam ya membahasnya. Cuma sangat mudah sekali di Python, kita tinggal tambahkan di sini. Tadi hanya accept saja titik 2 ya. Sekarang kita tambahkan accept titik 2, exception. Nah, exception-nya ada di namespace ya. Nah, terus as error. Nah, ini bisa apa saja. Jadi nggak harus error gitu ya. Kita namakan sebuah variabel untuk menyimpan pesan errornya. Nah, terus ini kemudian kita kita printkan. Kita printkan ya seperti ini. Kalau dijalankan misalnya kalau saya input bukan angka seperti ini, maka outputnya kayak tadi. Tadi kan kalau untuk production level output yang seperti sebelumnya bagus karena kemudian bagi pengguna itu informatif, tapi bagi programmer perlu melihat ini. Nah, biasanya di production level error ini kemudian disimpan dalam error log-nya di database ya. Jadi ada database tertentu untuk log analisis gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk kemudian nanti programnya diperbaiki lagi seperti itu. Tapi kemudian beda dengan misalnya kita nggak pakai try except. Jadi kalau kita nggak pakai try except gitu ya, saya contohkan. Kenapa sih pakai try except nggak usah aja apa gitu ya? Misalnya seperti ini. Oh, ya seperti ini. Nah kalau ini saya jalankan, kalau saya membuat kesalahan, misalnya memasukkan bukan angka, maka perhatikan print terima kasihnya tidak dilakukan. Jadi artinya programnya berhenti, stop. Tapi kalau kita pakai try except seperti tadi, lalu kalau misalnya saya print sesuatu di bawah ini, saya jalankan, lalu saya sengaja membuat sebuah error, maka terlihat di sini ini di luar try except itu dijalankan. Artinya programnya tetap jalan. Bayangkan ini di production level, di Tokopedia, Grab, Gojek, kalaupun ada error, oke, errornya kemudian disimpan untuk diperbaiki nanti, tapi kemudian programnya tetap jalan terus, sehingga tetap bisa digunakan seperti itu. Baik. Nah, kemudian kita berikutnya akan membahas tentang looping di Python ya, looping for. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu berulang-ulang gitu ya, maka ini disebutnya looping atau iterasi. Nah, secara algoritma biasanya looping ditandai dengan seperti ini. Jadi inputnya apa? Misalnya kita mau looping 100 kali, kita simpan dalam variabel n kecil. Lalu outputnya misalnya penjumlahan bilangan 1 sampai 100. Lalu algoritmanya biasanya ada inisialisasi, inisialisasinya suatu variabel misalnya sum gitu ya. Kalau di buku-buku mesti makanya variabelnya sum. Sum sama dengan 0, lalu for i dari 1 sampai 100, sum sama dengan sum tambah i. Lalu ada n for, lalu return dari algoritmanya, dari fungsinya adalah nilai sum ya. Jadi kan 1 tadi awalnya 0, terus tambah ketika i-nya 1, tambah 1, tambah 2, tambah 3, terus sampai 100 seperti itu. Jadi penjumlahan bilangan dari 1 sampai 100. Nah, kita pelajari dulu struktur dari sebuah looping for secara algoritmik dulu, belum dengan Python gitu ya. Nah, kalau secara algoritmik, kemudian, nah ini adalah sintaksnya, hampir di semua bahasa pemrograman sama, ya disebutnya for. Nah, ini adalah indeks iteratornya, i digunakan untuk counting. Jadi pemrograman butuh sesuatu untuk menghitung. Dia sudah berapa kali melakukan pengulangan. 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Nah, ini indeks loop-nya. Lalu biasanya loop itu dimulai dari suatu nilai hingga berapa kali dia mengulang gitu ya. Ini stoppernya, ini initial value-nya untuk looping-nya. Nah, perhatikan yang disebut loop itu selalu jumlahnya konstan, artinya known dari awal. Misalnya kita mau meloop atau mengiterasi 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali, dan seterusnya. Lalu apa yang ada di dalamnya adalah apa yang akan diulang berkali-kali, suatu operasi yang akan diulang berkali-kali. Nah, ini disebutnya loop body gitu ya. Nah, ini bisa beberapa baris, di contoh ini hanya satu baris. Lalu terakhir adalah end loop-nya. Jadi kalau di algoritma biasanya ditulis kurang lebih seperti ini. Ada beberapa buku algoritma yang nggak pakai end for, tapi cukup dengan indenting-nya aja, itu
tidak masalah, tidak perlu diperdebatkan. Nah, baik, terus kalau nah ini ya. Nah, ini kita by ini aja, kita by demonstrasi saja menjelaskannya ya. Jadi gini. Nah, looping di Python itu agak berbeda dengan hampir semua bahasa pemrograman yang lain. Kalau di hampir semua bahasa pemrograman yang lain, looping itu selalu misalnya seperti for i dari 1 sampai n. Cara penulisannya aja mungkin yang agak sedikit berbeda, tapi kurang lebih seperti itu. Di Python kita tidak bisa seperti itu. Kita di Python tidak bisa for i dari 1 sampai berapa. Kita pakainya namanya fungsi range. Jadi di Python namespace, ya, Python namespace yang built-in, ada namanya symbolic function namanya range. Ini nanti ada generator namanya sebenarnya, tapi kita nggak bahas supaya nggak terlalu membingungkan. Nah, kalau saya di sini misalnya gini aja ya, saya mulai dari awal. Misalnya range 5, nah ini tidak ada outputnya, hanya range 0 sampai 5. Nah, range itu sebenarnya generator, menghasilkan 5 bilangan. Nah, 5 bilangannya apa? Kalau kita mau tahu, kita bisa rubah ini menjadi list seperti ini. Oh, ternyata 5 bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau sampai 5 jadi 6 gitu ya. Nah, kita bisa seperti ini, rubah menjadi list, atau kita kemudian bisa outputkan satu persatu. 1, 2, 3, seperti itu. Nah, itu berarti for i in range, let's say 5. Gitu ya. Lalu kita print i. Nah, maka kemudian dia juga akan menghasilkan 0, 1, 2, 3, 4. Perhatikan print menghasilkan output kemudian ganti baris. Kita sudah bahas sebelumnya kalau mau nggak ganti baris, misalnya kita tambahkan perintah n-nya adalah spasi seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, ini bagaimana looping for dilakukan di Python. Baik, nah fungsi range, sintaks umumnya, jadi kalau kita hanya isi satu angka, kayak tadi, misalnya 7, maka menghasilkan 7 angka dimulai dari 0 sampai 7 min 1. Gitu ya, sampai angkanya min 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebenarnya sintaks umumnya adalah start and step. Jadi, kita bisa kemudian kayak gini, kita mulai dari 2 sampai 10, tapi lompatnya berapa kali. Jadi, kalau nggak diberikan, lompatnya itu 1 kali. Startnya itu 0. Gitu ya. Nah, jadi kalau tadi range 7 sebenarnya n-nya aja yang diberikan. Nah, ini jadi kalau kita seperti ini 2, 10, 2, dia mulai dari 2, 4, 6, 8. Kenapa 10-nya nggak ikut? Ya, ingat karena dia mulainya dari 0 indeksnya, seperti itu. Jadi kalau saya ganti misalnya di sini jadi let's say 20, di sini kemudian 4, maka mulainya dari 2, lalu lompat 4, 4. Jadi 2 tambah 4, 6 tambah 4, 10, dan seterusnya. Nah, dia nggak sampai, karena 18 habis itu 22, udah lewat dari 20 ya. Gitu, seperti itu. Jadi ini adalah fungsi range. Di web page, itu kan disebutkan ya, ada meme-nya gitu. Bahkan Python itu lebih simpel daripada algoritma. Ingat tadi algoritma untuk menjumlahkan 1 sampai 100 seperti apa ya. Nah, bagaimana kemudian kalau itu dilakukan di Python? Cara menuliskan code di Python itu ada banyak cara, dan ini kemudian biasanya menunjukkan level kemampuan seseorang dalam membuat program di Python. Nah, kita bisa misalnya dengan cara yang paling basic di Python, kita bisa seperti ini misalnya untuk melakukan yang tadi ya. Nah, maka ini jumlahnya adalah 5050. Cara lain di Python kemudian dengan cara pertama di sini bisa untuk sum sama dengan sum plus 1 misalnya, itu bisa diganti operatornya jadi seperti ini. Modifikasi pertama bisa seperti ini. Gitu ya. Atau kita bisa juga bahkan kalau di Python masih ingat Zen Python, kalau dibaca di web page-nya, salah satu Zen Python adalah plain lebih baik dibandingkan nested. Salah satu Zen dari Python. Jadi Python prefer yang tadi yang solusi gini, prefer kemudian di Python tuh ada perintah sum gitu ya. Jadi kalau misalnya saya sum 1, 2, 3,
maka 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6. Nah, kemudian di dalamnya kita bisa kemudian tadi cukup range dari 1 sampai 101. Maka kemudian hasilnya juga sama, 5050. Jadi bisa dilihat di sini, akhirnya meme yang ada di web page, yang di awal dari halamannya, itu mulai terlihat bahwa Python lebih sederhana bahkan dibandingkan algoritmanya. Ini tidak berlaku di bahasa pemrograman yang lain. Di bahasa pemrograman yang lain, hampir selalu biasanya algoritma itu lebih simpel daripada code-nya. Tapi di Python, begitu mudahnya penggunaan Python sedemikian sehingga bahkan code Python-nya itu lebih simpel daripada algoritmanya. Jadi saya terkadang kalau di kelas silahkan gunakan algoritma atau Python gitu, karena ya simpel gitu ya. Oke, nah kemudian karena ini adalah programming for data science, maka kita ngebahas juga best practice ya, best practice. Saya perlu menyampaikan bahwa ya tentang looping ya secara umum. Jadi saya contohnya mulai dari kosong aja ya. Kita menggunakan indeks i di sini. Si indeks si loopingnya. Sebenarnya tidak selalu harus seperti itu. Jadi misalnya a sama dengan a tambah 3, berarti 3 tambah 3 tambah 3 5 kali. Berarti seperti 3 kali 5 berarti 15. Nah, tadi indeks i di dalam body dari loop-nya itu boleh diletakkan di kanan sama dengan. Tapi tidak boleh indeks looping-nya ada di sebelah kiri sama dengan. Jadi kalau misalnya kita punya, misalnya kayak gini, i sama dengan 3, lalu di sini a sama dengan a tambah i, gitu. Nah, ini tidak boleh dilakukan walaupun hasilnya keluar dan benar. Jadi best practice-nya di pemrograman selalu indeksnya itu tidak boleh diletakkan di dalam loop body-nya di sebelah kiri sama dengan. Ya. Jadi nilainya tidak boleh dirubah si counternya itu. Berikutnya lagi, best practice-nya lagi, tidak cuma di data science sih, tapi di pemrograman secara umum ya. Kalau misalnya saya 5-nya itu variabel ya, di sini n sama dengan 5, lalu di sini n gitu. Nah, sama seperti tadi, kalau kayak gini, nah ini kalau saya jalankan tetap 15 seperti ini. Ini saya hapus dulu ya, tadi nggak bagus. Nah, berikutnya adalah si n, yaitu batas akhir loopingnya juga boleh digunakan di kanan sama dengan, misalnya a sama dengan a plus n, berarti 5 tambah 5 tambah 5, 5 kali, maka hasilnya 25. Tapi kita nggak boleh kemudian merubah si n-nya. Jadi n-nya tidak boleh di kiri sama dengan. Misalnya n-nya sama dengan 3 kuadrat. Nah, kuadrat kalau di Python seperti ini nulisnya. Lalu sama dengan a sama dengan a plus n. Walaupun Python tidak error, ya tidak error tetap melakukannya. Tapi ini bukan best practice baik di pemrograman maupun di data science. Jadi si indeks dan si batas di dalam looping body-nya tidak boleh berada di kiri sama dengan. Seperti itu. Nah, oke, jadi ini tidak sekedar mengenal Python, tapi bagaimana menggunakan Python dan pemrograman secara umum yang baiknya, best practice-nya. Nah, kemudian uniknya Python, dia counter dari looping-nya bisa implisit. Jadi kalau seandainya kita tidak membutuhkan indeks i-nya, maka kita bisa lakukan seperti ini di Python. Misalnya saya punya list dari buah-buahan. Jadi listnya saya namakan kumpulan buah. Ya. Lalu di dalamnya ada apple, jeruk, sama anggur. Ini bahasa Inggris sendiri, apple. Nah, kemudian kita bisa loopingnya langsung for buah in kumpulan buah, print buah gitu, seperti ini. Maka dia kalau dijalankan langsung apple, jeruk, anggur. Nah, tentu saja buah ini bisa apa aja. Ini saya ganti A, maka di sininya print A. Seperti ini. Nah, ini sangat enak sekali. Jadi misalnya kita punya list dari, misalnya kita mengolah data tidak terstruktur, data media sosial. Kita kumpulkan data media sosial dari misalnya 10.000 user. Jadi misalnya for user in data, nah kita bisa lakukan itu. Lalu setiap usernya diapain, misalnya digambar dalam sebuah graph dan lain sebagainya. Jadi di Python bahkan indeksnya tidak dibutuhkan. Kalau kita butuh indeksnya gimana? Maka perintahnya enumerate. Jadi misalnya for i, a, lalu di sini kita tambahkan enumerate, gitu ya. Lalu nama listnya. Lalu nama listnya seperti ini.
Nah, saya bisa print I, A gini. Maka kemudian indeksnya muncul 012. Ini biasanya digunakan apabila kita membutuhkan indeksnya biasanya untuk merubah nilai ini di dalam loop-nya, nilai dari si list-nya. Gitu. Atau kita mau menghitung sesuatu yang baru. Nah, itu seperti itu. Nah, itu ya, jadi looping for. Selanjutnya, kita coba kasus sederhana ya, kasus sederhana di Python. Misalnya kita mau mentransformasi data. Jadi kalau di statistika dasar, biasanya kita lihat dulu distribusi datanya, lalu kita lakukan suatu proses transformasi. Contohnya seperti ini, misalnya kalau gambarnya seperti ini, lalu transformasi yang disarankan apa, misalnya akar X, log X, seper X, untuk yang seperti ini. Lalu yang apa itu skew kiri ya, ini disebutnya. Lalu ini akar dari kamin X, dan seterusnya. Tergantung dia skew kiri atau skew kanan. Nah, kita lihat bagaimana Python itu, kita akan perlihatkan bagaimana Python itu memang cocok sekali untuk data science gitu ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Python itu ada beberapa cara untuk menulis code-nya. Nah, kita akan lihat. Cara yang paling standar. Nah, ini kalau misalnya lagi ada interview kerja, data scientist atau data analis, ada yang menjawab seperti ini berarti baru banget belajar bahasa pemrograman. Misalkan diberikan data, datanya seperti ini. Kalau kita lihat datanya 99, 89, 80, 50, dan seterusnya. Ini datanya mirip seperti yang ini ya, yang tadi, yang ini ya, kalau dibayangkan ya. Datanya seperti itu. Maka kemudian transformasi yang dianjurkan adalah seper X gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau cara yang paling basic yang banyak dilakukan di bahasa pemrograman lain adalah kita buat dulu sebuah variabel yang akan menyimpan hasil transformasi datanya, let's say B gitu ya. Awalnya kosong dulu. Lalu untuk setiap datum di data A gitu ya, setiap datanya. Kemudian B kita tambahkan adalah seper dari nilai dari si A. Jadi kalau saya jalankan, tentu saja si A-nya adalah seperti ini, seperti awal. Lalu si B-nya adalah seper dari ini, seper 99 ini. Terus nanti ada seper 1 adalah 1, seper dari min 1 adalah min 1. Ini cara yang paling standar. Biasanya orang baru belajar bahasa pemrograman dan belum lama pakai Python, jawabannya begini. Nah, tapi kemudian cara ini kurang begitu baik, terutama di big data. Jadi kalau kita sebagai data scientist, ketika kita nulis code, kita harus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di memori dan di prosesor di komputer kita. Perhatikan ini tidak terlalu masalah untuk di dunia akademis. Di dunia akademis biasanya diajarkan selalu seperti ini. Tapi di dunia industri praktis ini kurang bagus. Kenapa demikian? Iya, kalau A-nya kecil, nggak terlalu masalah. Gitu ya. Tapi kalau kita sudah bicara big data dan data tidak terstruktur biasanya besar. Ditambah lagi volumenya kalau besar di big data, maka kemudian kita akan membuat copy memory. Jadi B dan A dua-duanya ada di memori. Bayangkan kalau A adalah data ukuran 10 giga. Maka untuk sekedar transformasi data kita butuh 20 giga di memori. Habis langsung memorinya seperti itu ya. Jadi cara ini disebutnya, kalau saya nyebutnya ada copy memory dalam operasinya. Padahal tidak perlu ada copy memory seperti itu. Lalu bagaimana kita kemudian mengatasinya ya? Nah, cara berikutnya lagi ini cara dasar lagi ya, tapi udah agak mendingan sedikit levelnya gitu ya. Kita lihat dulu panjang dari A. Jadi kita simpan misalnya dalam sebuah variabel n besar gitu. Len dari A itu artinya panjang dari A. Jadi saya contohkan dulu. Jadi kalau saya punya A sama dengan 257, maka len A adalah kardinalitas dari A atau banyaknya elemen di A, berarti ada 3 gitu ya. Nah, itu sintaksi Python. Dia ada di namespace, jadi tidak perlu didefinisikan. Python taruh apa itu len gitu ya. Nah, kemudian nah ini cara berikutnya. Alternatif dari cara tadi ya. Jadi kita cari tahu dulu panjang data kita berapa, besarnya data kita, dimensinya. Lalu for i in range n, jadi dari 0 sampai n-1. Kemudian kita ganti nilai dari AI jadi seper AI. Jadi 1/x tadi transformasi datanya ya. Nah, ini menghasilkan nilai yang sama seperti tadi hasil transformasi datanya. Tapi tidak ada copy memory. Nah, ini seperti tadi di bahasan di video part 1, saya menjelaskan tentang in place
in place operation di Python. Nah, ini seperti in place operation di Python. Ini baik, setidaknya lebih baik daripada sebelumnya, tapi belum menunjukkan profesiensi kita dalam penggunaan Python. Nah, ada cara yang kemudian lebih baik lagi, gitu ya. Perhatikan kalau tadi kita harus ngecek dulu, kemudian kita nambah variabel n gitu ya. N itu panjangnya A. Nah, sebenarnya nggak butuh. Nggak butuh, kenapa? Kemudian kalau di Python kan tadi dia bisa implisit. Kita bisa pakai fungsi enumerate. Jadi for I, A kecil adalah elemen dari A besar. Lalu langsung aja AI sama dengan seper A kecil. Nah, ini juga akan menghasilkan hasil yang sama. Tapi ini juga masih bisa diperbaiki lagi, ya, masih bisa diperbaiki lagi. Jadi ini cara berikutnya dalam mentransformasi data. Nah, cara berikutnya lagi kemudian ada yang disebut sebagai list comprehension. Nah, list comprehension adalah melakukan looping for. Gitu. Jadi kita membuat list for-nya langsung ada di dalamnya. Ingat Zen Python. Jadi baca dulu makanya modul atau webpage dari ADSP01 ini sebelum melihat videonya. Di Python, nah ini disebutnya flat, gitu, flat. Jadi flat versus nested. Jadi ini, gitu ya, ini high ini, gitu ya. Ini high for I in range 3. Ini sama saja dengan, jadi dua-duanya menghasilkan high. Tapi di Python looping ini kemudian bisa dibuat hanya satu baris, yang ini saja, gitu. Jadi seperti ini aja. Ini disebutnya list comprehension. Jadi high for I in range 3. Jadi cukup satu baris. Nah, nanti di data science, kalau kita codingnya pakai Python, banyak hal-hal yang kemudian operasi di data science bisa dilakukan hanya dalam satu baris saja lewat comprehension ini. Sehingga nanti code-nya jadi simple sekali. Kalau kita coding itu di bahasa pemrograman lain, di C atau Java, 10 barisnya Python itu bisa jadi puluhan baris di bahasa pemrograman lain seperti itu. Nah, oke. Nah, sehingga kalau untuk transformasi data seperti tadi, jadi ini contoh lain dulu ya sebelum yang tadi lagi. Kalau saya mau kuadratkan transformasi datanya, misalnya saya punya A-nya 341, maka saya cukup, dikali 2 bukan dikuadratkan, atau kalau kita mau kuadratkan boleh seperti ini. Maka cukup X kuadrat for X in A, seperti itu, maka beres gitu ya. Maka kalau yang tadi, jawaban yang tadi, kemudian kalau ingin menunjukkan bahwa kita terbiasa pakai Python, ingat Zen Python berarti dia lebih prefer yang flat seperti ini, maka kita cukup bilang A sama dengan seper X for X in A, maka ini sudah menghasilkan apa yang kita inginkan. Walaupun sebenarnya kalau kita nulis seperti ini, A sama dengan ini juga ada copy memory sih, A 2 kali, ada shadow copy namanya di memori. Oke, tapi kita nggak bahas terlalu dalam dulu. Cuma ini code ini, solusi ini Pythonista ya, Pythonista. Jadi menunjukkan sekali bahwa kita aware, paham penggunaan Python. Oke, ini contoh lain ya, contoh lain. Misalnya kita sebenarnya harusnya pakai array yang lebih baik ya. Di Python array atau matrix, ada struktur data array dan struktur data matrix. Kalau di Python itu beda. Jadi ada list, ada array, dan matrix. Tapi array dan matrix kita bahas di kesempatan berikutnya. Kalau kita mau pakai list, kita paksa dia seperti matrix, maka kita buatnya list of list. Jadi kita bikin dulu di sini yang kurung kurawal yang paling luar gitu ya. Terus di dalamnya ada list-list lagi. Jadi ini adalah ilustrasi matriks berukuran 4 baris 3 kolom ya, 4 baris 3 kolom CI. Terus misalnya kita ingin menjumlahkan semua elemen di baris tersebut. Perhatikan sumnya saya sengaja huruf besar semua, karena kalau sum huruf kecil semua itu ada di namespace-nya Python, artinya penjumlahan suatu list. Nah, terus kita bisa kemudian seperti ini, maka kita bisa pakai nested looping tadi untuk kemudian for I in range 4 berarti ini baris untuk setiap baris kayak gitu. For J in range 3 artinya untuk setiap kolom. Jadi yang atas untuk setiap barisnya, untuk setiap kolomnya jumlahin dong entry-entry-nya di sini gitu, di matriks ini. Maka perintahnya indeksnya jadi gini ya, AI terus J, bukan AI, J terus kurung, bukan. Jadi kurungnya dia 2 kali.
Nah, ini seperti ini, maka dia akan menjumlahkan seluruh elemen di list tersebut. Seperti itu. Tapi ini seperti biasa, kayak tadi, ini dasar sekali. Nah, kemudian bisa dirubah kayak tadi, misalnya, oh nggak usah pakai range, langsung aja for B kecil di A, for X kecil di B, kayak gitu ya. Jadi implicit si indeks loopingnya, kayak gitu. Itu bisa juga karena kita nggak pakai indeksnya, buat apa kita keluarin indeks I dan J di sini, padahal kita nggak butuh. Gitu ya. Nah, ini cara lain. Nah, cara berikutnya lagi, ya udah pakai fungsi sum, gitu ya. Pakai fungsi sum, lalu list comprehension. Kita jumlahkan X gitu ya, untuk setiap X di A. Berarti kan bahwa X di A berarti list. Jadi sum 1, 2, 3 dijumlahkan dengan sum 4, 5, 6, dijumlahkan dengan sum 7, 8, 9, dan seterusnya. Sehingga jadi cuma satu baris di Python. Jadi kalau kita pakai list, ya, jadi cuma satu baris. Nanti kalau tentu saja kalau pakai modul seperti di NumPy, ya nanti ada fungsinya khusus untuk kemudian menjumlahkan seluruh elemen di matriks atau array. Cuma karena ini kan kita ingin membahas sintaks dasarnya Python ya. Oke. Nah, di list comprehension saya ingin bahas agak sedikit lebih jauh gitu ya. Karena list comprehension ini efisien secara komputasi dan memori. Jadi sangat dianjurkan jika menggunakan Python untuk menggunakan list comprehension. Cuma nanti jangan terlalu kompleks saja sih. Cuma untuk dasar seperti ini diperlukan. Contoh misalnya kita ingin melakukan seperti ini. Jadi saya ingin misalnya mengetahui semua bilangan genap antara 1 sampai 24 gitu ya. Maka perintahnya kan kita cari modulunya ya. Jadi modulu kalau di Python dan hampir di semua bahasa pemrograman lain biasanya simbolnya adalah persen. Jadi for X in range 1 sampai 25 berarti 1, 2, 3 sampai 24. Lalu dia cek X-nya kalau dibagi 2, sisanya 0 enggak? Kalau pembagi dengan 2 lalu sisanya 0 kan artinya genap. Jadi kalau 3 dibagi 2 sisa 1, 4 dibagi 2 2 sisanya 0 dan seterusnya. Semua bilangan genap kalau dibagi 2 pasti sisanya 0 atau disebutnya adalah modulo. Jadi kita ngecek genap atau tidak seperti ini. Nah, ini kalau dilakukan di hampir semua bahasa pemrograman lain seperti ini. Nah, ini kalau kita pakai di Python kayak gini, kita tidak memanfaatkan memang kelebihan Python dengan optimal. Nah, cara yang lebih baik di Python untuk melakukan hal tersebut, kita bisa menggunakan list comprehension tadi. Jadi di dalam list comprehension, kita bisa tidak hanya ada for-nya, tapi ada if-nya. Jadi, X for X in range 1, 2, 5, kayak tadi, kalau X-nya dibagi 2 sama dengan 0. Jadi, bayangkan, kalau di bahasa pemrograman lain, kayak MATLAB, berarti butuh paling enggak 1, 2, 3, 4, 5 baris. Di Python hanya 1 baris. Itu kalau versus MATLAB. Belum kalau versus Java, atau C, atau R, maka jumlah barisnya lebih dari 5 mungkin. Gitu ya. Nah, ini terlihat bagaimana Python sebenarnya jauh lebih mudah dan bisa jauh lebih efisien atau cepat gitu, baik penggunaan memori maupun komputasinya seperti itu. Nah, ini disebutnya list comprehension. Nah, ini biasanya menunjukkan kemudian profisiensi kita atau skill kita dalam menggunakan Python. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang while loop. Dan ini terakhir dari dasar Python ya. While loop, nah ini digunakan untuk kemudian kita mau mengulang-ulang sesuatu, tapi kita nggak begitu yakin ngulangnya berapa kali. Kalau for kan tadi kita tahu, mau ngulangnya 100 kali, mau mengulangnya 5 kali. Nah, pengulangan while dilakukan kalau kita ingin mengulang-ulang, tapi kita nggak tahu sampai seberapa banyak. Misal, dalam algoritma data science, saya mau terus misalnya mengelompokkan datanya sampai optimal jarak antar datanya itu sekecil mungkin ke modelnya misalnya kayak gitu. Nah, atau fungsi optimasinya. Nah, misalnya ini saya contohkan while yang sederhana seperti ini. Misalnya N-nya 7. Selama N-nya lebih besar dari 0, saya print N-nya, lalu N-nya saya kurangkan. Berarti tadinya 7 jadi 6. Di looping berikutnya, berarti 6 lebih besar dari 0, saya print lagi 6, 6-nya, si N-nya 6 itu dikurangi lagi jadi 5, dan seterusnya. Sampai suatu ketika N-nya kemudian 0, dan 0 tidak bisa dari 0, dia stop gitu ya. Kita lihat, maka hasilnya adalah 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ketika N-nya 0, dia sudah ini nilainya false, karena 0 tidak lebih besar dari 0, seperti itu ya. Maka dia keluar dari while-nya.
Nah, ini adalah while. Tapi saya perlu menjelaskan bahwa kalau kita menggunakan while pada kondisi seperti ini juga menunjukkan bahwa kita bukan seorang programmer yang baik. Bukan sekedar programmer data science yang baik, yang tidak baik, tapi bahkan programmer secara umum yang tidak baik. Jadi kalau permasalahannya hanya seperti ini, gitu ya, maka sebenarnya kita bisa pakai looping karena kita tahu bahwa sebenarnya ada tujuh pengulangan yang akan dilakukan. Perlu diingat bahwa for di bahasa pemrograman apapun biasanya lebih cepat daripada while. Jadi while itu lebih lambat karena dia ada pengecekan ini ya, stoppernya, kapan dia berhenti. Tapi kalau looping for tidak, dia bahkan di under the hood, di ininya, di komputernya, di prosesor dan memorinya, dia bisa pakai threading, bahkan pemrograman paralel. Kalau di GitLab bisa pakai par for gitu, parallel for, dan seterusnya. Jadi konsepnya adalah kalau kita tahu pasti berapa pengulangannya, jangan pakai while, pakainya selalu for. Nah, while hanya dilakukan kita gunakan di data science atau pemrograman secara umum kalau kita mau melakukan pengulangan tapi tidak pasti mau mengulangnya berapa kali. Nah, yang menarik di Python, nah ini saya belum ngecek di bahasa pemrograman lain apakah juga tersedia atau enggak. Kalau di Python, while bisa punya else. Jadi seperti if, gitu ya, tapi dia punya else. Nah, buat apa ada else di Python? Nah, ini sangat bermanfaat sekali di production level. Jadi di dunia nyata ini sangat bermanfaat sekali. Saya akan terangkan dengan contoh. Tapi sebelum saya memperlihatkan contohnya, saya memperkenalkan dulu fungsi random. Jadi fungsi random di Python itu mengeluarkan sembarang bilangan random acak antara 0 sampai 1. Atau statistik disebutnya random uniform 01. Nah, di Python awalnya dia tidak memiliki fungsi random yang default di namespace, jadi kita harus pakai modul. Nah, salah satu modul yang bisa digunakan, jadi ada banyak modul yang bisa digunakan untuk mengeluarkan bilangan random. Yang saya akan gunakan di contoh ini, misalnya saya pakai modul namanya modul random. Jadi from random, import random, tapi nulis random kepanjangan, saya aliaskan RAND. Lalu A sama dengan RAND, kurung kurawal buka, dan tutup. Dia nggak perlu input. Jadi kalau saya ini jalankan, itu ada bilangan antara 0 sampai 1. Kalau jalankan lagi, bilangannya beda lagi. Beda lagi, beda lagi, beda lagi, beda lagi, jalankan lagi, beda lagi, jalankan lagi, beda lagi, dan seterusnya. Nah, kita akan gunakan ini untuk menjelaskan tadi. Di Python itu ada while else. Gitu ya. Nah, misal ada sebuah permainan sederhana. Permainan sederhananya seperti ini. Misalnya ada sebuah program yang akan mengacak bilangan antara 1 sampai 10. 1 sampai 10. Jadi dia acak adalah integer n kali random. Jadi kan random antara 0 sampai 1. Jadi 0 sampai 1 kali 10 kan berarti bilangan antara 0 sampai 9 sebenarnya, karena ini jarang yang hasilnya 1. Jadi ditambahin 1 di sini. Jadi dia nggak mungkin 0. Jadi 1 sampai 10 minimal 1 gitu ya. Atau kalau ini 1 berarti 11 gitu, tapi jarang sekali. Nah, kemudian ini diacak ya, kita nggak tahu nih, komputer yang mengacak. Terus tugas kita misalnya, ini game sederhana sebenarnya, tugas kita kemudian menebak angkanya itu berapa gitu ya. Angkanya adalah bilangan bulat di sini, integer gitu ya. Nah, kemudian selama belum ketebak, while tebakan tidak sama dengan acak, karena tebakan awalnya inisialisasinya 0 dan acak ini nggak mungkin 0 karena di sini plus 1, maka dia pasti masuk while. Nah, ketika dia masuk while, kemudian dia input dari user. Coba masukkan angka, tebak gitu ya. Kalau tebakannya lebih besar dari 0, berarti dia akan menebak gitu ya, menebak. Nah, kalau tebakannya lebih besar dari nilai acak, lalu dikasih tahu angkanya terlalu besar. Kalau tebakannya kurang dari acak, maka dikasih tahu bahwa tebakannya terlalu kecil. Terus karena di sini while, kalau belum sama maka coba lagi gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita mau keluar, mau nyerah dari gamenya, ya sudah kita masukkan angka yang tidak lebih besar dari 0. Jadi angka sembarang angka yang negatif, maka dia nanti akan masuk else gitu ya. Berarti keluar di sini, lalu ini break. Jadi si while-nya kita break, terus keluar. Nah, di sini perhatikan, while ini indennya bareng sama else ini. Nah, else-nya ini adalah selamat, Anda menebak dengan benar. Nah, jadi kalau kita di sini keluarnya
adalah keluar karena ini, maka else-nya dilakukan. Tapi kalau keluarnya kita break, tidak karena stoppernya, maka else-nya tidak dilakukan. Menarik sekali. Jadi, saya nggak tahu di bahasa pemrograman lain ada apa enggak. Kalau misalnya kalian punya informasi, tolong berikan di kolom komentar di ADSP 01. Nah, baik, kita coba ya. Kita coba jalankan. Saya menyimpan angka rahasia. Coba tebak angka saya. Misalnya kita tebak 3. Terlalu besar. Coba lagi. Misalnya 2. Coba tebak lagi, terlalu besar berarti 1. Nah, selamat Anda menebak dengan benar. Nah, tapi kalau kita jalankan lagi, misalnya kita tebak dulu 6, terus kita nyerah, misalnya -2. Maka perhatikan bahwa si else-nya tidak dijalankan. Jadi hanya ya kok nyerah saja lalu break. Jadi ini unik, saya nggak tahu kalau di bahasa pemrograman lain punya nggak sintaks seperti ini. Setahu saya, so far sih saya belum pernah mendengar perintah seperti ini. Jadi ini ada di Python. Jadi while punya else gitu ya. Nah, while juga bisa digunakan untuk domain constraint ya, terutama di big data ya. Di big data itu ya karena nanti kita akan bahas ya, database di big data itu schemaless dan banyak noise, user generated content. Jadi usernya masukinnya sembarangan. Dan database-nya juga mau aja nerima gitu nilai yang sembarangan. Maka nanti yang pusing data scientist dan data analisnya. Nah, programmer sebenarnya bisa membantu data scientist-nya atau data analisnya, atau data scientist-nya juga bisa membantu membuat database big data-nya sedikit lebih bersih dengan domain constraint ini. Jadi misalnya masukkan jenis kelamin. Misalnya di sini. Awalnya kita inisialisasi kosong, while sex not in gender, sex itu ini ya, jenis kelamin lo ya. Jadi kita input apakah jenis kelamin Anda, terus misalnya selama dia inputnya bukan kedua nilai ini gitu, maka terus while-nya berarti terus kan, maka diulang terus sampai dia masukinnya benar gitu. Jadi misalnya saya masukkan di sini male gitu, maka dia nggak mau masukkan jenis kelamin Anda lagi. Tapi kalau kita masukkan misalnya seperti ini, pria, baru dia terima kasih. Jadi ini bisa digunakan semacam domain constraint atau pemaksaan inputnya harus sesuai dengan yang diinginkan. Kalau di kalkulus, di matematika, nah ini makanya beda antara bilangan real dengan bilangan floating point di komputer gitu ya. Kalau di matematika, kalau kita punya bilangan 1, lalu bilangan tersebut saya bagi 2, kan jadi setengah, bagi 2 lagi jadi 1/4, bagi 2 lagi jadi 1/8. Kalau menurut matematika, ini seperti barisan harmonik. 1/2, 1/4, 1/8, kalau deret jadi deret harmonik. Dan ini kalau di buku kalkulus 1, itu dipergen, artinya penjumlahannya sampai tak hingga. Karena 1 dibagi bilangan asli sebesar apapun tidak akan 0. 1 dibagi 1 miliar kan 0,001, tetap tidak 0. Tapi kalau di komputer misalnya, while n lebih besar dari 0, n-nya tolong bagi 2 terus dong. Ya, i-nya terus nambah gitu ya. I-nya itu untuk sekedar counter aja. Kalau pakai logika matematika, while ini nggak akan pernah berhenti kan ya. Karena kemudian dia nggak akan pernah sama dengan 0, bahkan nggak pernah. Dia selalu positif. Tapi kalau di komputer, dia berhenti pada i ke 1075. Nah, kita akan bahas kenapanya nanti di metode numerik, di modul metode numerik. Yang hati-hati lagi dengan while adalah yakinkan di dalam body while ada suatu mekanisme yang mengakibatkan suatu ketika kondisi dari while-nya bernilai salah sehingga kemudian dia keluar dari while. Karena kalau tidak nanti programnya hang. Jadi operasinya tidak berhenti-berhenti. Nah, inilah kadang-kadang kenapa ada suatu program kemudian stall atau hang. Nah, salah satu kemungkinan yang terjadi adalah di dalam program tersebut, aplikasi tersebut, ada while yang kemudian tidak berhenti. Jalan terus. Salah satu penyebabnya. Nah, oke. Nah, jadi caranya untuk di data science best practice-nya gitu ya. Kalau kita pakai while, best practice-nya untuk di data science itu selalu ada stopper cadangan. Jadi maksimum iterasi. Jadi kayak di deep learning, kayak di neural network, nanti di model-model data science lainnya, di pengelompokan, k-means, dan lain sebagainya,
kita biasanya punya juga maksimum iterasi. Jadi kalau misalnya modelnya tidak konvergen dalam setiap iterasi, udah terlalu lama dia tidak konvergen, maka ya sudahlah, hentikan saja seperti itu. Nah, seperti ini misalnya saya hentikan kalau iterasinya sudah lebih dari 1000 gitu ya batasnya. Seperti ini. Ini best practice-nya di data science. Jadi ada stopper cadangan. Sebelum saya selesaikan yang video bagian kedua ini, terakhir saya ingin menunjukkan bagaimana Python itu memang sangat handy sekali, mudah sekali penggunaannya, dan di data science itu cocok sekali. Misalnya di data science kita melakukan suatu operasi yang membutuhkan komputasi yang besar. Kalau di bahasa pemrograman lain ya udah kita tungguin gitu. Tapi kemudian agak bingung ini sudah seberapa progresnya gimana ya? Atau jangan-jangan programnya ini nih hang nih, masih jalan nggak ya? Nah itu kan ini ya kita kemudian perlu tahu itu. Nah kalau di Python membuat progress bar itu mudah sekali. Jadi misalnya di Python itu ada modul namanya sleep ya. Jadi sleep itu ngedelay 1 detik gitu. Nah, ada modul namanya TKDM. Nah, jadi from TKDM, import TKDM, sintaksnya. Terus kita juga mengimport fungsi sleep, yaitu untuk menunggu 1 detik gitu misalnya. Ini sebagai ilustrasi aja. Maka terus kalau kita jalankan, kita ada progress bar seperti itu. Jadi kita tahu nanti kalau di data science biasanya kan gitu ya, kita ngolah data besar. Misalnya 1 juta baris, 100 juta baris bahkan. Ketika kita olah, kita perlu tahu kita ini sudah berapa record nih yang kemudian diproses gitu ya di kitanya, entah itu pre-processing, entah itu transformasi data dan lain sebagainya. Sangat mudah sekali di Python, tinggal tambahkan TKDM di sininya, maka kemudian kita bisa punya progress bar dari operasi yang dilakukan. Saya pikir itu untuk akhir dari pengenalan Python untuk data science, untuk dasarnya dulu ya, untuk dasarnya dulu, logika-logika dasar. Untuk yang pemula yang dari nol sekali, saya tahu pasti masih agak overwhelming penjelasannya, walaupun saya berusaha untuk perlahan mungkin, kemudian menjelaskan detail dari dasarnya sejelas mungkin. Cuma saya tahu karena saya juga merasakan dulu pertama kali belajar bahasa pemrograman seperti itu. Tapi silahkan dicoba berkali-kali lagi, nanti insya Allah akan lama-lama akan terbiasa. Sebenarnya bisa karena terbiasa seperti naik sepeda. Nah, untuk penggunaan code ini di Tahu Data Indonesia, saya menyarankannya buka side by side. Jadi sebelah kiri itu adalah code-nya, sebelah kanan adalah videonya. Lalu lakukan secara perlahan apa yang ditampilkan di video, jadi videonya di-pause lalu dicoba. Nah, dicobanya juga nggak harus kemudian ngetik dari awal lagi ya, buka code yang linknya ada di webpage Tahu Data Indonesia, karena nanti akan sudah muncul, jadi kita tinggal hanya Ctrl Enter, lalu kita modifikasi, nyoba-nyoba nilai yang lain, dan lain sebagainya. Itu insya Allah kalau dilakukan dengan sabar, maka biasanya nanti akan sudah mulai terbiasa dalam pemrograman. Kita cukupkan dulu untuk dasar Python yang pertama. Bagaimana pendapat kalian dengan bahasa pemrograman Python? Kalau kalian pernah belajar bahasa pemrograman sebelumnya, saya yakin Anda akan juga berpendapat dengan saya bahwa Python itu jauh lebih mudah dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Sampai ketemu di seri ADSP berikutnya, ADSP 02, yang kemudian kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang Python, dan tentu saja sama seperti sebelumnya, kita juga akan mengkaitkannya dengan penggunaannya di data science. Sampai jumpa.